Salah satu daya tarik Jepang adalah makanan. Jadi dari makanan kecilnya misalnya taiyaki, takoyaki, atau mochi, sampai makanan berat misalnya ramen, udon, sushi gitu ya. Nah, dari semua makanan Jepang, ada satu yang buat orang Jepang itu premium banget, tapi kurang populer di kalangan orang non-Jepang. Makanan yang gue maksud adalah unagi. Nah, hari ini gue mau nyobain kayak apa sih rasanya unagi, dan mungkin mencari tahu juga kenapa sampai unagi itu kurang populer buat orang di luar Jepang. So, let's go. Jadi unagi atau belut yang dimaksud di sini adalah belut air tawar, karena kalau belut laut namanya tuh anago. Nah, belut itu bukan makanan musiman, jadi kapan aja mau makan itu bisa. Tapi unagi lebih terkenal dimakan saat summer, karena katanya bisa nambah stamina dan meningkatkan daya tahan terhadap panas. Keren kan? Jadi unagi kalau dimakan bisa dapat heat resistant buff. Dan juga setiap tahun di hari lembu atau Doyo no Ushinohi itu ada tradisi untuk makan belut. Jadi di hari lembu orang makan belut. Gak ngerti kenapa. Yang pasti di hari itu, khusus hari itu, penjualan unagi bisa meningkat ratusan persen. So, kenapa unagi nggak terlalu populer di kalangan non-Japanese dibandingkan jenis makanan Jepang lainnya? Apakah karena harganya yang terlalu mahal untuk sebuah belut? Sebagai info, di restoran cepat saji seperti Sukiya, harga termurah untuk unagi don itu sekitar 700-an yen atau sekitar Rp90.000. Dan di restoran khusus unagi, harganya bisa berkisar dari 2.500 hingga 7.000 yen alias bisa lebih dari 1 juta rupiah. Untuk menjawab, gue bertanya sedikit ke beberapa orang Jepang tentang mengapa harga unagi itu bisa mahal banget dan kenapa menurut mereka unagi itu kurang populer untuk orang asing. Menurut mereka, harga yang mahal itu karena sulitnya membudidayakan belut. Ditambah, menurut beberapa sumber yang gue cari, belut itu semakin langka. Belum sampai tahap mau punah sih, tapi udah cukup untuk membuat harganya menjadi mahal. Dan pendapat mereka kenapa belut itu kurang populer di kalangan orang asing adalah, pertama, ada yang berpendapat bahwa belut itu terlalu berlemak untuk lidah orang asing. Ada juga yang berkomentar kalau masakan belut di luar Jepang itu sangat tidak enak dibandingkan masakan belut di Jepang, sehingga mereka yang datang ke Jepang tuh udah punya mindset bahwa belut tuh nggak enak, jadi mereka nggak mau nyobain. Oke, so lebih dari 4 tahun gue di Jepang ini, gue sama sekali belum pernah nyobain makan unagi don. Paling-paling unagi yang gue makan itu tuh yang di restoran sushi 100 yen ya, jadi yang cuma segede ini. Kenapa begitu? Karena kalau gue mau makan sesuatu yang harganya 3.000 yen, mending gue ambil yakiniku all you can eat gitu dong, lebih puas, daging semua gitu kan. Makanya hari ini demi konten gue mau cobain 2 jenis unagi yang lebih murah yang di bawah 1.000 yen sama yang mahal. So, semoga enak. Pertama gue akan cobain versi yang lebih murah dulu, yaitu unagi don di restoran cepat saji Sukiya.
Harga unagi don ukuran sedang adalah 790 yen atau sekitar 100.000 rupiah. Lumayan mahal kan untuk nasi dan sepotong belut aja. Masakan unagi hampir semua sama. Jadi daging belutnya dibakar dan disajikan dengan saus yang warnanya kecoklatan ini dan rasanya manis. Mungkin nggak ya kalau alasan dia kurang populer karena kurangnya variasi. Anyway, dagingnya lembut banget sampai nggak berasa lagi makan daging ikan. Lebih berasa tuh kayak makan tahu. Mungkin ini yang maksudnya terlalu berlemak ya. Untuk rasa sih menurut gue oke-oke aja sih. Rasanya itu kayak gampang diterima di lidah siapapun menurut gue ya. Jadi nggak banyak yang bisa dikomentarin. Dan gue rasa sih gue bisa makan ini tiap hari kalau aja harganya nggak semahal ini. Oke, next yuk kita cobain unagi don dari restoran yang khusus jual unagi. Restoran unagi yang gue pilih untuk video kali ini namanya Kyogoku Kaneyo. Restoran ini sudah berdiri sejak tahun 1973 dan menurut beberapa sumber, ini adalah restoran unagi nomor 1 di Kyoto. Biarpun entah kenapa rating di Google Map nggak terlalu oke sih. Gue memilih unagi don biasa dengan ukuran medium seharga 2.600 yen atau 340.000 kurs hari ini. Sekilas, langsung terlihat bedanya antara unagi don ini dengan unagi don sukiya dari warna sausnya. Warna saus sukiya lebih gelap dan kental. Rasa pun sangat berbeda. Saus di sini nggak semanis sukiya, malah hampir nggak manis sama sekali. Yang paling tidak gue sangka adalah tekstur dari unaginya. Gue pikir daging unagi di sini akan lebih lembut daripada di sukiya, yang lembutnya emang udah kayak tahu. Unagi di sini terasa lebih normal seperti daging ikan, dan unagi di sini lebih terasa gosong arangnya. Mungkin karena di sini tuh beneran di-grill di atas arang, sedangkan kalau di restoran cepat saji ya pastinya cuma dipanasin kan ya. Satu lagi yang sangat berbeda adalah rasa sansyo-nya. Sansyo di sini memiliki bau dan rasa yang lebih pekat dibandingkan sansyo bungkusan yang disediakan di sukiya. Cukup tersentuh lidah sedikit dan kita sudah bisa berasa lidah kita agak-agak kebas gitu. Oke, jadi abis tadi makan dan pas gue udah keluar restoran, tiba-tiba hujan deras banget. Jangan-jangan ini efek heat resistannya dari makan unagi. Hohoho. Geblek. Oke, kesimpulan langsung aja dari gue, menurut gue unagi itu nggak worth it karena untuk sesuatu yang harganya 2.000 yen lebih, 3.000 yen, unagi itu terlalu simple, rasanya pun terlalu simple. Dan well, menurut gue sih bukan karena restorannya yang mahal ya, karena setelah gue lihat-lihat kayak di supermarket yang murah kayak Gyomu Supa gitu, kalau kalian tahu itu dia murah banget. Di sana mereka jual unagi sepotong tuh bisa 1.500 yen, cuman dagingnya aja. Makanya nggak heran restorannya tadi ngejual satu bowl medium 2.600. Well, harga daging mentahnya aja 1.500 gitu kan.
Jadi memang harga unaginya itu yang mahal, dan buat gue itu nggak worth it. Bukan karena nggak enak ya, kalau ada yang mau ngajakin dan bayarin sih oke-oke aja, lanjut makan, enak sih. Cuman kebayar sendiri sih well, kalian yang udah pernah nyoba atau pengen nyoba mungkin bisa tulis komentar di bawah, dan juga mungkin bisa tulis komentar untuk makan apa yang harus gue coba selanjutnya. So gitu aja sesi kali ini, bye.